Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zat Ayu Sinintias, NIM B111210086, Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen Pagi, akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ke pembahasannya, yaitu yang pertama, apa itu pengertian korupsi, dan yang kedua pendidikan anti korupsi, dan ketiga upaya pemberantasannya menurut Islam. Sebenarnya korupsi adalah upaya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau barang negara untuk kepentingan pribadinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Korupsi itu dilarang dalam Islam dan sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batila illa an takuna tijaratan anitaradin minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka maupun suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Adapun hadis dari Sahih Ibnu Hibban menjelaskan tentang larangan korupsi, yaitu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anallahu rusya wal murtasya fil hukmi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum. Begitulah penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 29 dan hadis Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dilakukan dengan cara kita menanamkan dalam sekolah formal. Yang pertama itu bisa diterapkan satu, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang tumbuh untuk melawan korupsi. Sekolah formal juga bisa menerapkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan juga nilai-nilai keadilan. Disimpulkan bahwa fenomena maraknya korupsi dan tertangkapnya beberapa koruptor menunjukkan rusaknya etika moral anak bangsa negeri ini. Tindakan korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci dalam agama apapun. Korupsi adalah tindakan yang dilarang oleh agama maupun dalam undang-undang negara. Beberapa terapi disampaikan oleh Abu Fida Abdul Nafi untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai kehidupan dengan ikhlas. Yang kedua, menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran ilahi. Ketiga, mengendalikan nafsu syahwat terhadap cinta dunia yang berlebihan. Yang keempat, menjaga pikiran kotor untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, tawakal setelah berusaha. Keenam, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, sabar dalam situasi apapun, ridho terhadap ketetapan dari Allah. Yang kesembilan, takut kepada Allah SWT dimanapun berada. Yang ke-10, membangun sifat jujur. Yang 11, menumbuhkan sifat malu. 12, introspeksi diri. Yang ke-13, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ke-14, menumbuhkan cinta kepada Allah. Dan yang ke-15, tobat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan anti korupsi dan upaya untuk memberantasnya dalam pandangan Islam.
Saya mohon maaf bila ada kesalahan penyampaiannya, dan saya memohon kritik saran Anda untuk membenahi diri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.